Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai media dan budaya. Serangan balasan Iran ke Israel selama 12 fenomena ini bahkan sempat membuat para pemain atas perahu yang tengah cepat melaju di Sungai Kuat. Saya Nurul Anissa selaku moderator dan pemateri pertama yang akan membacakan tentang pengertian media budaya dan hubungan media budaya. Baik, saya akan membahas mengenai pengertian media dan budaya. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, artinya perantara atau tengah. Media merujuk pada sesuatu yang menjadikan wadah atau alat untuk melakukan suatu komunikasi. Menurut Khadijah menyatakan bahwa media adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat. Sedangkan menurut KBBI, budaya dapat diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan tapi sukar diubah. Menurut Gerald dan Robert menyatakan bahwa budaya terdiri dari mental program bersama yang mensyaratkan respon individual pada lingkungannya. Yang kedua, saya akan membahas sedikit mengenai hubungan media dan budaya. Dalam dunia komunikasi, media dan budaya saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Media berperan sebagai saluran utama dalam menyampaikan pesan budaya dari individu atau kelompok ke kelompok lain. Melalui media, baik itu televisi, radio, internet, atau media sosial, nilai-nilai budaya bisa tersebar luas dan dipahami oleh orang banyak. Di sisi lain, budaya juga mempengaruhi cara kita untuk berkomunikasi, termasuk bagaimana pesan itu disampaikan, diterima, dan ditafsirkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Novianti sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran media dalam pembentukan budaya dan juga teori-teori terkait dengan media dan budaya. Yang pertama yaitu peran media dalam pembentukan budaya. Media memiliki peran penting dalam membentuk budaya di masyarakat. Melalui berbagai platform seperti televisi, radio, media cetak, hingga media sosial, media menjadi saluran utama penyampaian pesan yang mengandung nilai-nilai budaya. Ketika masyarakat terus-menerus terpapar oleh pesan-pesan yang sama seperti cara berpakaian, gaya bicara, atau pandangan terhadap suatu isu, maka secara tidak langsung hal itu membentuk cara mereka berkomunikasi dan berperilaku. Yang kedua yaitu ada teori-teori terkait media dan budaya. Yang pertama ada teori media richness, menguraikan bagaimana medium komunikasi yang kaya memberikan informasi yang lebih jelas dan interaktif. Yang kedua ada teori media konvergensi, menjelaskan integrasi berbagai platform media yang memungkinkan komunikasi lintas media. Yang ketiga ada teori budaya remix, menjelaskan bagaimana pengguna media digital menciptakan dan berbagi konten yang dimodifikasi. Keempat ada teori budaya kultivasi, dikembangkan oleh George Gardner, menjelaskan bagaimana media, khususnya televisi, membentuk persepsi masyarakat tentang realitas sosial. Yang kelima ada teori jarum hipodermik, dikenal juga sebagai teori peluru ajaib, mengasumsikan media memiliki pengaruh langsung, kuat, dan seragam terhadap audiens. Yang keenam ada teori hegemoni budaya, dipengaruhi oleh pemikiran Antonio Gramsci. Media berperan dalam mempertahankan dominasi budaya kelompok mayoritas melalui produksi dan distribusi nilai-nilai tertentu. Yang ketujuh ada teori komunikasi budaya. Yang kedelapan ada teori media sebagai teks budaya, yang dipandang sebagai teks yang memuat makna-makna budaya. Yang ke-9 ada teori jaringan, fokus pada peran media baru seperti internet, media sosial dalam membentuk jaringan komunikasi. Yang ke-10 ada teori the medium is the message, diperkenalkan oleh Marshall, menyatakan bahwa media itu sendiri membentuk masyarakat dan budaya.
Baik, saya di Ilman Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan contoh studi kasus media dan budaya. Oke, yang pertama ada pengaruh drama Korea terhadap budaya komunikasi remaja di Indonesia. Remaja Indonesia yang rutin menonton drama Korea cenderung meniru gaya bicara dan sikap yang ditampilkan dalam tayangan tersebut, seperti cara menyapa, berbicara sopan, atau penggunaan istilah asing seperti opa dan aigo. Hal ini menunjukkan bahwa media atau dalam hal ini drama Korea tidak hanya menghibur, tetapi juga membentuk budaya komunikasi baru di kalangan remaja yang kemudian mempengaruhi cara mereka berinteraksi sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.